Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita merenungkan tentang berlomba menista Yesus. Kita sering mendengarkan istilah menista agama tertentu. Menista itu mengolok, menghina, merendahkan, mengejek, bahkan menghujat. Lalu, apa kaitannya dengan menista Yesus? Sejak zaman dulu, banyak sekali orang tidak suka dengan Yesus. Tapi herannya, mereka tetap memikirkan, merenungkan, membicarakan tentang Yesus. Luar biasa kan tentang Yesus ini. Bahkan ada seseorang bernama Gamaliel, ahli Taurat, orang Farisi yang begitu hebat. Dia sangat dihormati. Kemudian pada waktu si rasul-rasul itu sedang memberitakan tentang Yesus, ditangkap. Kemudian ketika mau diadili, lalu Gamaliel berkata begini, kalau memang itu berasal dari manusia, maksud dan ajarannya dari manusia, maksud dan pekerjaannya dari manusia, pasti akan lenyap. Ini adalah seorang yang berhikmat luar biasa, sangat bijaksana. Tetapi pada hari ini, banyak sekali orang, entah dia seorang ateis, entah dia seorang agnostik, entah dia seorang deisme, bahkan orang beragama lain sekalipun, berlomba-lomba untuk membicarakan tentang Yesus dan mencari banyak persoalan yang menyalahkan atau memojokkan Yesus itu. Bahkan bukan itu saja, bahkan orang yang beragama Kristen, yang hobinya khotbah di atas mimbar, bahkan tidak kurang yang merendahkan martabat daripada Yesus. Pada waktu orang bertanya, siapa bidannya Yesus? Ada pula yang merendahkan Yesus itu seorang homoseks. Ada pula yang mengatakan Yesus itu bukan Allah, tetapi cuma Tuhan, bukan Tuhan. Ada pula yang berkata bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Maka pada waktu kita mendengarkan banyak cercaan, makian terhadap Yesus, kalau memang ini bukan berasal dari Allah sendiri, tidak lama akan sirna. Tapi hari ini kita tahu, 2000 tahun lebih, ajaran tentang Yesus masih ada dan beredar di muka bumi ini. Dan menurut nubuatan Alkitab, bahwa akan banyak orang yang membenci Yesus sampai dia datang kembali menjemput anggota tubuh Kristus. Nah, saat ini kita akan bersama membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang kedua dan 3, yang berkata sebagai berikut. Ayat yang kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dari bagian ini, si Rasul Paulus sedang memberikan nasihat, mengajar orang-orang di Korintus yang terbiasa dengan keberadaan berhala-berhala. Manusia itu adalah makhluk yang sangat kreatif dan menjadi pabrik berhala. Karena di dalam hati manusia ada satu tempat yang harusnya diisi oleh Tuhan, tetapi karena tidak memberikan kesempatan Tuhan berkarya, tetapi mencari sendiri Tuhan dengan model dan desain, yaitu muncullah berhala-berhala. Ada berhala yang sifatnya memberhalakan Tuhan sendiri. Jikalau butuh Tuhan, baru cari Tuhan. Ada orang memberhalakan dari dirinya sendiri, yaitu suka mengagungkan siapa dirinya lebih daripada yang lain dan menghina yang lainnya. Ada pula berhala bentuknya materi. Itu adalah desain, entah bangunan, entah patung, entah apapun juga di muka bumi ini. Kalau tidak kita menghormatinya, maka kita takut akan tertimpa persoalan. Nah, dari bagian ini kita lihat ada 3 hal menarik. Mengapa orang berlomba menista Yesus?
Apa alasannya? Yang pertama yaitu tak kenal Yesus. Perhatikan di ayat yang kedua tadi. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Tidak gampang kita ini mengenal Yesus. Tahu banyak. Kita seringkali mendapatkan informasi tentang Yesus. Ada orang, ada anak yang masih kecil begitu, yang belum tahu siapa Yesus, tapi sudah anti Yesus loh. Siapa yang mengajar anak ini sampai begitu anti dengan Yesus? Ada apa dengan Yesus? Apakah dia mencuri uangmu? Apakah dia merampok uangmu? Apakah dia menipu? Tidak, bukan. Tapi mengapa begitu benci? Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau seseorang tidak kenal Yesus, dia pasti akan menista, menghujat, mengolok, merendahkan Yesus. Itu hal yang biasa. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak marah seperti manusia yang marah, yang membela keyakinannya masing-masing. Manusia yang marah membela agamanya masing-masing. Yesus tak perlu dibela, dia adalah Tuhan. Kalau memang dia tidak berkuasa, maka lenyaplah semua ajaran tentang Yesus. Tetapi jikalau betul-betul ini adalah ajaran dari Tuhan Allah sendiri, maka sampai kesudahan zaman, sampai zaman ini selesai, maka Yesus yang akan dimuliakan, baik itu di surga, di bumi, maupun di bawah bumi ini. Yang kedua, mengapa orang berlomba untuk menista Yesus? Karena takut bersaing. Perhatikan di ayat yang ke-8, bagian awal dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Maka berapa banyak ajaran di muka bumi ini seperti seorang yang bisnis, seorang yang bermain di dalam dunia politik, ada persaingan. Maka pada waktu dia kalah bersaing, suka berkata tidak adil. Itu biasa kaum lemah akan berteriak tidak adil. Tapi orang yang kuat, dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Berapa banyak pada waktu persaingan ini, karena merasa akan terpojok, terhimpit, maka dia ingin mencari segala cara menghancurkan dengan biadab. Mengapa bisa begitu? Karena takut bersaing. Dalam dunia ini persaingan itu biasa. Tidak perlu kita mengambil hati sampai emosi, bahkan mengambil nyawa orang lain karena persoalan persaingan. Kalau memang kita memiliki sesuatu yang lebih, yang bagus, yang menarik, yang mempesona, yang bisa menjanjikan kehidupan yang kekal di surga, mengapa kita takut bersaing? Oleh sebab itu, tak perlu kita suka menghujat agama lain. Meskipun banyak orang menghujat Yesus, tapi jikalau ada orang yang ingin menjelaskan siapa Yesus, kemudian menyerang atau menjelaskan keyakinan lain, jangan emosi, bukan? Jangan berkata ini sedang menyakiti yang lain. Karena apa? Setiap orang punya kebebasan, namun kedewasaan seseorang itu menentukan. Apalagi kalau memiliki kedewasaan rohani. Kalau dia begitu tahu Tuhan Sang Pencipta alam semesta tidak perlu dibela oleh manusia, maka jangan lagi takut bersaing. Yang ketiga, terakhir, yaitu tak lahir baru. Ada 3T. Yang pertama, tak kenal Yesus. Yang kedua, takut bersaing. Yang ketiga, tak lahir baru. Perhatikan di bagian ayat yang ketiga, bagian bawah dikatakan sebagai berikut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka dari itu, meskipun kita mengajar, menghajar, memaksa orang untuk berjumpa dengan Yesus, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya, tidak mungkin bisa. Bahkan di gereja pun tidak semua orang itu disebut Kristen. Kalau beragama Kristen, iya. Karena orang yang bisa menikmati kehadiran pribadi Allah
Tritunggal dalam diri Yesus hanya mereka yang mendapat kasih karunia melalui karya Roh Kudus. Ini tidak bisa diperdebatkan karena sifatnya karya Roh Kudus adalah hak asasi Tuhan. Bagaimana dia bekerja, maka setiap manusia yang mau membuka hatinya mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia pasti akan berjumpa dengan pribadi Yesus. Dia mengenal sekali siapa Yesus. Ini proses disebut lahir baru, kelahiran baru. Dan orang ini menikmati satu relasi dengan Sang Pencipta melalui diri Yesus. Dosanya sudah ditanggung oleh Yesus, dosanya sudah diampuni. Pada waktu orang ini menikmati Yesus di dalam hidupnya, disitulah dia memiliki jaminan untuk mengenal Yesus. Dan pada waktu dia dipanggil mati meninggalkan dunia ini, dia akan berjumpa dengan Yesus pula. Lahir baru itu kuncinya. Maka itu tidak perlu memaksa orang beragama Kristen. Karena ketika dia beragama Kristen tanpa dia memiliki Yesus, dia tidak disebut pengikut Yesus. Orang beragama Kristen belum tentu orang Kristen. Tapi seorang yang Kristen di Indonesia akan ber-KTP agama Kristen. Bagaimana kita tahu perilaku, ciri-ciri seorang Kristen? Tampak dari perbuatannya. Akan kelihatan dari perilakunya. Hidupnya semakin kudus. Dia memuliakan Tuhan. Dia suka melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena satu paket bahwa hidupnya sudah dibaharui. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidupnya akan membawa damai sejahtera Allah kepada semua manusia. Salam hati gembira.